Kristen kalau sunat ke neraka. Orang Kristen itu kalau sunat malah dosa ke neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu konten ya, yang menurut saya ini ngalur ngidulnya luar biasa nih teman-teman. Di mana seorang pendeta bernama Pendeta HTD mengeluarkan statement yang luar biasa. Dia mengatakan bahwa orang Kristen kalau melakukan sunat itu akan masuk neraka. Bayangkan. Satu perintah yang sangat jelas di kitab Kejadian 17, di mana Allah memerintahkan Abraham beserta keturunannya serta orang-orang seisi rumahnya. Artinya di situ ada budak, ada karyawan, ya, pekerjanya dan sebagainya. Itu semua diperintahkan untuk bersunat. Tetapi menurut Pendeta HTD, kalau orang Kristen bersunat, malah itu akan membuat orang Kristen tersebut masuk ke neraka. Ini satu statement yang menurut saya aneh ya, aneh sekali gitu diucapkan oleh pendeta, di mana apa yang dia sampaikan ini menurut saya tidak sesuai dengan kekristenan. Ya, tapi kalau teman-teman Kristen punya pendapat yang berbeda dan menurut kalian ini sesuai, ya silakan, monggo ya. Tetapi coba kita dengarkan dulu statement dari Pendeta HTD yang mengatakan bahwa orang Kristen yang melakukan sunat itu malah membuat dia berdosa. Jadi kalau orang Kristen melakukan sunat itu dosa. Bayangkan gitu, bukan tidak boleh gitu ya, bukan nggak ada apa-apanya. Kan kalau kita bicara sunat ini kan sesuatu yang baik sebenarnya. Untuk secara medis juga baik, kecuali secara medis nggak baik. Oke lah kita nggak lakukan. Tetapi ini secara medis juga baik. Tetapi kenapa kalau lakukan sunat dianggap masuk neraka? Ini kan berbahaya sekali nih. Ya, statement yang berbahaya dan akan membuat banyak orang Kristen besok-besok nggak mau lagi sunat. Saya takutnya ini membuat orang bukannya malah tambah bersih, nanti orang malah jadi tambah kotor, tambah tidak mau sunat. Padahal jelas-jelas sunat bagus untuk kebersihan. Oke, kita coba dengarkan dulu pernyataan dari pendeta, very clear ya. Kristen kalau sunat ke neraka. Orang Kristen itu kalau sunat malah dosa ke neraka. Loh, kok bisa Pak HTD ya? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ceritanya saya dikirimin tayangan dari Mukalab. Mukalab ini kan kurang kerjaan, stres sekali dia ya. Dia ngutak-atik kenapa orang Kristen tidak sunat katanya. Lalu dikasih alasan segala macam lah. Ya tafsir begitulah ya. Seperti itu ya. Kristen kalau sunat ke neraka. Bapak Ibu Saudara, sunat adalah bagian dari Taurat ya. Sunat, halal haram, mati dipocong, akekah, apalagi ibadah dipisah ya, atau lagi perempuan, terus apalagi ya, halal haram sudah tadi ya, akekah sudah, pentahiran ya. Itu bagian dari Taurat, sudah batal, termasuk persepuluhan, buah sulung. Oke ya. Yesus sudah datang ke dunia. Tujuannya untuk apa sih? Yesus itu datang ke bumi untuk apa? Ya, dari bayi owek-owek sampai mati disalib bangkit 33 tahun. Tapi sebenarnya karya Yesus itu cuma 3 tahun, umur 30 sampai 33. Tujuannya datang ke bumi apa? 1. Mengalahkan kuasa dosa waris yaitu maut. Kuasa dosa waris yaitu maut dikalahkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 54. Hei maut, di mana kemenanganmu? Ya, maut telah ditelan di dalam penyaliban Yesus itu. Dosa maut yaitu Anda bisa baca dari Roma pasal 5 ayat 12 dan 13. Dosa dari Adam masuk dalam dunia, lalu maut ya menyebar ke seluruh umat manusia. Oke, jadi tujuan Yesus datang ke dunia pertama adalah mengalahkan kuasa dosa waris yaitu maut. Kedua, mengalahkan kuasa dosa hukum Taurat yaitu sengat maut.
atau racun maut. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dan 56, dan di dalam Markus 16 ayat 18, meskipun minum racun maut tidak akan mendapat celaka. Jadi racun maut, sengat maut itu kuasa hukum Taurat. Beda dengan maut. Kalau maut itu kuasa dari dosa waris. Jadi dua-duanya sudah dikalahkan oleh Yesus, kuasa dosa waris maupun sengat maut, kuasa dosa hukum Taurat. Yang ketiga, menggenapi Taurat. Di dalam Matius 5 ayat 17 dan 18, ya, lalu di dalam Yohanes 19 ayat 20, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai menggenapi Taurat. Yang keempat, membatalkan Taurat. Dengan matinya sebagai manusia maka Taurat batal. Efesus 2 ayat 15. Ya, seperti itu. Jadi karena Taurat sudah batal, ya, sudah batal, terus nanti terakhir adalah membubarkan agama, ya, agama Yahudi bubar jalan. Oke. Nah, pernik-pernik Taurat itu apa saja? Ada 613 perintah dan larangan. Mari kita sebut beberapa di antaranya. Sunat, halal haram, ya, akikah atau pentahiran. Kemudian halal haram sudah, kemudian mati dipocong, ya, kemudian ibadah dipisah, ya. Itu semua sudah batal, termasuk persepuluhan buah sulung. Kalau Anda disunat, Anda justru dosa, karena Anda menyangkal Yesus sudah mati disalibkan, Tauratnya sudah batal. Yang sudah batal kenapa kamu lakukan? Berarti kamu menyangkal, ya. Banyak gereja yang masih melakukan sunat loh, ya. Jadi kalau ada orang Kristen sunat justru ke neraka. Ini beda kasus dengan sunat untuk urusan kesehatan, ya. Itu kan bukan urusan keimanan, ya. Disunat 8 hari itu kan keimanan, ya. Ya, jadi disunat pada umur 8 hari, ya. Justru kalau orang Kristen sunat malah ke neraka. Kalau orang Kristen pentahiran atau akikah justru ke neraka. Orang Kristen tidak boleh akikah, tidak boleh, pentahiran nggak boleh, justru ke neraka. Itu Taurat semua itu. Orang Kristen yang masih halal haram justru ke neraka. Ya, babi itu halal apa haram? Babi itu harum. Daging paling enak sedunia, daging paling banyak dikonsumsi sedunia itu babi. Ya, ya, makan daging babi halal. Tetapi dari mulut mengeluarkan kata-kata umpatan babi kamu itu haram. Justru di luar sana kebalik. Makan babinya diharamin, tapi keluar dari mulut, dasar kamu babi, dasar kamu babi, malah keluar terus dari mulut. Kristen kebalikannya, ya. Dagingnya dimakan boleh, tapi dari mulut jangan keluar hujat, caci maki, bahasa kebun binatang. Yang parah ya para PDT, para pendusta, makan babinya enggak, dari mulut tetap keluar boba babi. Ya, halal haram orang Kristen yang halal haram malah ke neraka. Orang Kristen yang masih memungut persepuluhan dosa kuadrat ke neraka kuadrat. Jadi keraknya neraka, tak kasih tahu. Ya. Karena itu memang sudah cancelled, ya, sudah dibatalkan. Ya, persepuluhan buah sulung itu sudah batal. Kalau Anda masih mengambil itu ya ke neraka. Kemudian selanjutnya adalah potong kurban, ya, hanya 1 kali dan itu sudah dilakukan oleh Yesus, dan untuk sekali untuk selamanya, sehingga tidak ada perlu lagi, ya. Jadi kalau sekarang masih melakukan itu justru dosa, justru ke neraka. Kalau Anda masih melakukan kurban, ya. Yang masih melakukan potong kurban justru ke neraka. Dan ada banyak lagi, berapa Pak? 613 perintah dan larangan, commandment dan ordinance. Di luar sana bangga banget, ya toh. Bangga banget potong kurban, bangga banget sunat, bangga banget apalagi pentahiran, ya. Banyak gereja yang melakukan sunat, banyak gereja masih potong kurban merayakan Paskah loh.
Banyak gereja, ya. Masih ada gereja-gereja, terutama gereja-gereja yang kuno, gereja-gereja yang kuno yang berafiliasi ke pengajaran kuno, pengajaran purbakala ya. Masih potong korban, masih ya semualah pentahiran masih dilakukan, itu Taurat itu. Ya, justru malah ke neraka. Ya. Jadi kalau ada yang pamer, orang ngomongin sunat, ya sudahlah, kita ketawa-ketawa saja. Justru orang Kristen jangan terpancing. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Tapi sebelumnya saya tampilkan dulu supaya jangan jadi fitnah ya. Karena orang sebelah ini, Polikardus ini suka sekali memfitnah saya. Nanti dia bilang, kamu yang rekam, kamu yang buat sendiri itu video, kamu yang edit dan sebagainya. Ya, jelas-jelas ini video bisa kalian dapatkan di PSHTD for Universe. Ini linknya. Jadi jelas, ini adalah statement dari pendeta HTD. Orang Kristen kalau sunat malah ke neraka. Ya, by pendeta Tan Hoi Nai. Nomor HP-nya juga dia cantumkan. Sangat clear, sangat jelas. Yang menyampaikan hal tersebut adalah pendeta HTD, bukan saya. Ya, ini yang paling penting dulu. Paling penting itu dulu. Karena biasanya bisa jadi fitnah. Polikardus sampai detik ini masih berusaha untuk mencelakai saya, membuat fitnahan-fitnahan kepada saya, tuduhan-tuduhan kepada saya. Mereka tidak akan tenang sampai channel HMC musnah, sampai saya musnah. Kemarin mereka sudah bahagia. Ya, mereka sudah bahagia, mereka pikir dengan tidak adanya HMC, itu akan memuluskan langkah mereka untuk melakukan framing-framing dan hujatan kepada Islam. Tipuan kepada umat muslim di luar sana. Tetapi kita bangkit dengan channel yang lain, ini membuat banyak Polikardus kembali kejang-kejang dan ngamuk-ngamuk. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Ya, jadikan itu pelajaran, supaya kita ke depannya jauh lebih hati-hati. Jadi clear ya, HTD yang ngomong. Dan di sini yang perlu kita pertanyakan adalah kenapa? Kenapa orang Kristen itu kalau bersunat malah dosa? Aneh sekali. Ya. HTD ini ngomong sebenarnya pakai dasar nggak gitu? Ada nggak perintah dari Tuhan atau himbauan dari Tuhan bahwa kalau kamu melakukan sunat kamu berdosa? Kan nggak ada. Ya sama kayak kita. Kenapa kita pakai jas? Ada perintah nggak? Nggak ada perintah kita pakai jas, teman-teman. Tapi kenapa manusia pakai jas? Ya itu fashion gitu kan. Tapi apakah memakai jas itu berdosa? Ya enggak. Ya enggak gitu. Sama kayak di Islam gitu. Ada beberapa hal yang kita itu tidak dilarang kok. Tapi kita lakuin juga nggak mendatangkan pahala. Nggak ada nilainya gitu. Nggak ada nilainya. Jadi nggak semua hal itu ada dosanya, teman-teman. Janganlah dikit-dikit, wah kalau melakukan sunat itu dosa. Ini kan ngaco gitu. Ngaco sekali. Malah di kekristenan tuh sunat itu perintah. Ya, bagaimana Abraham itu diperintahkan untuk mengkerat kulit khitanmu. Itu sebagai bentuk perjanjian antara Allah dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan keturunannya. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di sana. Yang lahir dari rumahmu. Umat muslim melakukan itu. Kenapa? Kita mengikuti milah Ibrahim. Ya, mengikuti milah Ibrahim. Bagaimana umat muslim itu meninggikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mendoakan Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Setiap sholat, ya, kita mendoakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan orang yang mendoakan atau menolong Nabi Ibrahim, itu akan ditolong oleh Allah. Itu adalah satu janji yang dibuat oleh Allah ya. Jadi bagi orang-orang yang menolong Nabi Ibrahim, itu akan ditolong oleh Allah. Ya, kitalah orang-orang tersebut, karena kitalah yang selalu mendoakan yang terbaik bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda dengan orang-orang yang mengaku bahwa Abraham adalah nenek moyang segala agama, tapi di satu sisi mereka menjelek-jelekkan Abraham dengan mengatakan ini biang keroknya Abraham. Seandainya dia tidak poligami, maka orang Arab dan orang Yahudi tidak akan terpecah dan sebagainya. Mereka kutuk Abraham ya. Di satu sisi mereka bilang mereka meninggikan, tapi kita bisa lihat mereka merendahkan Abraham. Mereka mempersalahkan Abraham yang melakukan poligami. Jadi jahat sekali orang-orang ini ya. Terus kita lanjut. Di sini pendeta HTD mengatakan bahwa Yesus ya hanya melakukan karya 3 tahun. Kalian dengar sendiri, HTD yang ngomong loh, Yesus hanya berkarya 3 tahun. 30 tahunnya nggak berkarya. Jadi ngapain gitu? Ngapain harus capek-capek turun ke dunia?
Ya, berinkarnasi jadi manusia harus capek-capek mengalami proses dari dikandung menjadi bayi yang lemah sampai besar, tetapi karyanya cuma 3 tahun. 30 tahun lagi ngapain gitu? Coba saya tanya. Fase hidup dari seorang Yesus, 30 tahunnya dianggap tidak berkarya. Jadi ngapain gitu? Jadi beban atau jadi apa? Apa maksudnya itu? Ya, HTD harusnya bisa menjelaskan. 30 tahunnya ngapain? Apakah cuman makan dan tidur? Atau belajar? Atau cuman jadi beban keluarga dan sebagainya? Ini harus dijelaskan, karena pernyataan dia bahwa hanya berkarya 3 tahun, ini bahaya. Masa Tuhan cuman berkarya 3 tahun? 30 tahunnya nggak berkarya? Ini kan gawat. Ini tuduhan loh. Tuduhan dari seorang HTD. Seakan-akan Yesus itu ya cuman 3 tahun ada nilainya di dunia. Ini kan bahaya. Ini bahaya sekali pernyataan HTD ya. Terus dia bilang tujuan Yesus hanya 4. Yang pertama, mengalahkan dosa waris, yaitu maut. Ini kita agak bingung juga. Karena setelah Yesus disalibkan, manusia tetap mengalami maut. Manusia tetap mewarisi maut tersebut. Ya, upah dosa adalah maut. Jadi manusia tetap mewarisi dosa tersebut. Karena kita tetap mengalami maut. Kecuali setelah Yesus disalibkan, Yesus bangkit, manusia tidak lagi mengalami maut. Itu oke, artinya dosa warisnya sudah dikalahkan. Kalau ini kan enggak. Terus yang kedua, mengalahkan kuasa dosa hukum Taurat. Ya, Yesus itu mengalahkan hal tersebut atau racun maut. Meskipun dia minum racun, ya, meskipun minum racun maut tidak akan celaka. Ini siapa? Apakah ini untuk Yesus? Kalau Yesus minum racun, dia tidak akan celaka. Bagaimana dengan manusia yang lain? Kalau cuma untuk Yesus, ya apa fungsinya gitu? Saya juga bingung gitu. Apa fungsinya untuk manusia yang lain? Oke lah, itu Yesus ya. Nabi-nabi itu mungkin dia punya mujizat. Ya, kalau mau diracun, dia ditolong oleh Allah. Ya bisa jadi. Tapi untuk apa gitu? Apa fungsinya? Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan pengikutnya gitu? Ini nggak dijelaskan dengan gamblang oleh HTD ya, kecuali dia jelaskan. Bagi orang yang mengikuti Yesus, itu akan kebal minum racun. Nah, itu kan seru. Tinggal dicek, tinggal dibuktikan. Benar nggak? Ya, apakah benar orang Kristen kebal minum racun? Tinggal kita tes. Dan setahu saya ya, sudah banyak sekali pendeta-pendeta yang mempraktekkan itu. Dan terakhir, mereka harus masuk rumah sakit, bahkan ada yang meninggal. Ada beberapa yang sampai meninggal. Minum racun ular ya, bahkan ada yang disengat ularnya sendiri. Ini kan perbuatan konyol sebenarnya. Konyol sekali. Terus dia bilang yang ketiga, fungsi dari Yesus adalah menggenapi Taurat. Ya, terus yang keempat, membatalkan Taurat. Jadi udah digenapi, dibatalkan. Saya bingung gitu. Yang mana gitu? Menggenapi atau membatalkan? Apa maksudnya memfiniskan dulu hukum Taurat, setelah finish dia batalkan? Ini apa-apaan? Ya, apa-apaan gitu. Terus dia bilang, karena hukum Taurat sudah dibatalkan, ya, maka yang ada di Taurat itu sudah boleh untuk dilanggar oleh umat manusia. Karena fungsi Yesus adalah itu, membatalkan hukum Taurat. Terus dia bilang nanti yang terakhir adalah membubarkan agama. Wow, membubarkan agama coy. Saya baru tahu ada ajaran yang dibubarkan. Dan memang pada dasarnya semua agama di dunia ini nggak mengenal yang namanya agama. Islam sendiri taunya itu adalah din, aturan. Ya. Agama itu adalah bahasa yang baru dibuat. Orang Kristen nggak mengenal istilah agama. Orang Islam juga sama. Kita taunya din. Orang Kristen taunya apa? Berita keselamatan kan gitu. Berita kabar baik. Bukan agama. Jadi HTD ini kadang apa ya, ngawurnya tuh kelewatan gitu. Terus mengatakan bahwa orang Kristen tuh diperbolehkan makan babi ya. Dia bilang daging babi adalah daging paling nikmat, harum gitu ya, bukan haram, harum. Tapi ada juga orang Kristen dari Advent yang tidak makan babi. Mereka tetap berpegang dengan hukum Taurat. Kan begitu. Jadi mana yang benar? Kenapa Anda bilang yang haram sudah jadi halal? Ini kan kacau. Anda siapa gitu? Ada nggak Yesus bilang, segala yang haram sudah kalian perbolehkan makan? Nggak ada, teman-teman. Kalau ada pun harusnya Yesus yang memberikan contoh. Ya, Yesus yang duluan makan daging babi, supaya jadi teladan, supaya jadi contoh bagi murid-muridnya. Tapi ini kan nggak pernah. Nggak pernah ada sejarah yang mencatat Yesus makan daging babi.
Ya nggak ada. Ikan iya, ya, ikan, bukan babi. Jadi ini HTD ngomong apa lah itu ya. Terus dia bilang daging paling banyak dikonsumsi oleh penduduk dunia adalah babi sejak kapan? Karena setahu saya paling banyak dikonsumsi itu selalu yang namanya ayam dan ikan. Silakan dicek. Saya berani bertaruh, lebih banyak orang makan daging ayam daripada babi. Karena yang makan daging babi hanya setengah penduduk dunia. Hanya, nggak nyampe setengah malah. Ya. Karena yang pasti Islam nggak makan. Kedua, orang Hindu yang vegan nggak makan. Kan begitu. Ya. Terus daerah-daerah, negara-negara Afrika yang miskin-miskin juga nggak makan. Ya, dia makan cuma itu-itu aja. Lebih banyak orang makan ikan dan ayam, itu udah pasti. Kalau ayam, semua makan. Ikan, semua makan. Jadi jangan asal ngomong lah. Ngomong nggak pernah pakai data nih HTD. Ya, ngomong nggak pernah pakai data. Jadi bagaimana pendapat teman-teman Kristen? Kalian setuju nggak dengan HTD yang mengatakan bahwa melakukan sunat malah itu berdosa? Apakah dia ingin mengacu kepada statement Paulus? Ya, kalau Paulus iya, tidak berguna ya sunat bagimu, tidak berguna. Tapi saya nggak tahu ya kenapa Paulus ngomong seperti itu. Apakah kalian setuju dengan ucapan itu? Atau kalian punya pendapat yang berbeda? Silakan tulis di kolom komentar. Bagi yang mau diskusikan, kita akan diskusikan di TikTok. Ya, kita akan diskusikan secara live di TikTok. Di sini saya cuma ingin menanya pendapat kalian dan menampilkan statement HTD. Karena menurut saya ini statement yang perlu diluruskan. Ya, dasarnya apa gitu? Mengatakan bahwa melakukan sunat itu dosa dan masuk neraka. Bahkan dia bilang orang yang mengorbankan ya, melakukan kurban, ya itu juga masuk neraka. Ini kan mengacu kepada Islam dan Yahudi. Orang Yahudi dan orang Islam sama-sama melakukan kurban. Kalau Yahudi belum, karena tempat persembahannya sudah hancur. Dan ini mereka ingin bangun lagi. Nanti kalau sudah ada tempat persembahan, udah ada bait sucinya, mereka akan lakukan lagi, kan begitu. Ini kan agak ngaco. Masa orang yang melakukan kurban itu berdosa? Di mana dosanya gitu? Aneh sekali. Jadi statement-statement ini adalah statement-statement yang nggak penting dan menurut saya hanya menimbulkan kegaduhan. Ya, statement-statement yang nggak ada mutunya gitu. Saya nggak tahu kenapa HTD sering sekali melakukan hal-hal seperti ini. Ya, nanti kita pula yang dituduh ngomong, padahal HTD yang ngomong. Ya, jadi kita memang cukup hati-hatilah untuk merespon ya statement HTD. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, saya juga mau promosi sedikit ya. Mau promosi sedikit. Kita ada menjual merchandise pendebat dan merchandise lainnya tentunya. Bagi teman-teman yang ingin membeli baju pendebat ya, ada Bang Zuma nih, nenekmu kiper. Masih mau kau datang besok. Terus ada polo set HMC dan hoodie serta merchandise lainnya. Jangan lupa di-follow ya di Tokopedia, JFriends, atau bisa ke WhatsApp saya juga. Di WhatsApp saya, kalian bisa juga membeli merchandise tersebut. Ya, nomornya saya taruh di bawah. Dan bagi teman-teman yang ada di Jakarta ataupun mampir main ke Jakarta, jangan lupa juga singgah ke jualan kita ya. Kita ada jual stik ayam dengan harga mulai dari 20.000 saja. 20.000 kalian sudah bisa makan stik ayam ya. Lokasinya ada di Jalan Kayu Manis Timur, lebih tepatnya di daerah Matraman. Ya, Jalan Kayu Manis Timur ini. Lebih tepatnya ini titiknya. Ya, ini langsung kalian bisa search saja dari Google Map. J-Stick Kayu Manis Timur ya, jangan yang lain, nanti salah gitu. Soalnya ada beberapa. Yang benar itu adalah J-Stick Kayu Manis Timur. Yang di depan Jalan Jarak 10 ini. Ya, nanti ini ada kayak food court gitu. Ada food court dan kita ada yang di paling samping. Ya, kita lokasinya yang paling samping. Seperti ini tempatnya ya. Jadi di situ ada empek-empek, ada ramen, ada yang lain-lain juga. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan terus mendukung channel ini ya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.